wa annahu la budda li bina'i hadzal wujudi an tanhadima da'aimuhu wa annahu la budda li bina'i hadzal wujud libina'i hadzal wujud an tanhadima da'aimuhu antan hadima daimuhu wa an tasliba karaimuhu wa an tasliba karaimuhu wa antas tasliba tasriba karaimuhu karaimuhu. Pikeun salikin pikeun rohilin ta istilah salik berjalan, istilah salik rohil lempang. Untuk terus melangkah dalam suluknya, untuk terus maju dalam perjalanan pulangnya ke Allah, dalam perintah Rasul mutu qoblanta mutu, konteksnya dulu, jangan lupa tarik dulu. Kita disuruh suluk, kita disuruh rohil berjalan pulang kembali lagi ke Allah, oleh Rasulnya. Dan kita mesti melaksanakannya supaya kita bahagianya abadi. Pulang supaya tidak lupa, yang belum tahu supaya paham. Yang disebut pulang itu bukan meninggal ya. Meninggal mah bukan pulang. Maut jasad mah bukan pulang. Itu mah habis kontrak. Ada yang meninggal mudah-mudahan nyariosna telah berpulang ke rahmatullah, bukan telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan berpulang ke rahmatullah. Pemahaman itunya mesti di diri kita lah, minimal di diri kita. Tahu yang namanya meninggal, yang namanya maut jasad itu bukan pulang, itunya mesti tahu, mesti jelas. Biar penjelasan tasawuf, penjelasan thariqat, penjelasan hikmahnya, hikamnya nyambung. Biar kalau membahas suluk itu mengerti. Maut itu bukan pulang, maut mah habis jatah hidup di dunianya jasadnya. Awas lah. Yang disebut pulang adalah melakukan suluk. Yang disebut pulang kembali kepada Allah adalah rohil berjalan. Ruhaninya kembali lagi ke alam di mana dulu ruh kita diciptakan. Dan ini agama fungsinya untuk itu. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW fungsinya untuk itu, untuk fungsi satunya ya, untuk mengembalikan ruhani ke alam asal. Dengan syariat itu kan agama, dengan thariqat, dan kemudian dengan nur yang disebut ma'rifat ditarik kembali lagi ke alamnya. Bukan hanya sekedar aktivitas,
bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kita. Itunya mesti paham. Agama itu manfaatnya untuk kembali lagi kita ke Allah. Agama bukan untuk ditukar-tukar dengan surga. Agama bukan untuk penghalang dari neraka, bukan. Itu mah imbalan, itu mah imbalan. Fungsi agama adalah untuk mengembalikan ruh kita kembali ke asalnya. Ininya mesti paham dulu. Bingkainya. Kalau bingkainya nggak paham, nanti ke dalamnya terusnya nggak bagus. Seperti membuat rumah, kalau kita gambar dulu oleh arsitek, maka akan rapi rumahnya. Nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang biaya, akan terarah. Begitu juga beragama kita sebagai penganut agama Islam, Muslim, meyakini Rasulullah SAW adalah utusan Allah Sang Pencipta. Fungsi agama itu dohir dan batin, syariat dan thariqat, fungsinya untuk mengembalikan ruh kita kembali ke asalnya. Lain yang pamer-pameran, lain yang pahebat-hebatan, lain yang pamasyur-masyuran, lain. Tapi sayang sejuta sayang, ininya bingkai ininya. Akhirnya disebabkan tidak paham, akhirnya seolah agama itu hanya kegiatan rutinitas, hanya syiar ramean, nggak ada target, nggak ada kejaran, sehingga seolah agama kemudian disimpulkan biar bebas dari neraka, biar mendapatkan surga. Ini supaya paham, agama itu intinya dibawa oleh Rasulullah SAW yang maksum, yang suci, untuk mengembalikan lagi ruh-ruh kita yang suci ke alam asal, di mana itu alam diciptakan ruh kita. Caranya diamalkan agama, dohirnya dengan syariat, batinnya dengan thariqat, dan dibimbing oleh sang guru. Syariat dibimbing oleh para muallim biar amalan-amalannya betul, fikihnya, tauhidnya, akidahnya, dan kemudian dibimbing oleh murabbi biar ruhaninya betul pulang mengikuti Rasulullah SAW. Ini ya bingkainya mesti paham, bingkainya. Dan semuanya mesti pulang, ditugaskan semuanya mesti pulang sebelum kontrakannya habis. Satajan umur jasad, umur dunianya selesai. Ininya ya yang hilang di masyarakat, ininya yang hilang ininya. Akhirnya di Islam itu perpecahan, kemudian segala macam timbul konflik disebabkan ininya memahami agamanya tidak dengan bingkai yang sempurna. Jadi seolah agama hebat-hebat, aliran jeung aliran, kelompok-kelompok akhirnya pecah-pecah. Tidak ada fokus, tidak ada target diri, keluarga untuk pulang kepada Allah.
Dan kalaupun ada yang mengajarkan tasawuf itu seolah dianggap tabu, ajaran khusus, ajaran orang tertentu, ajaran wali begitu. Padahal semuanya harus pulang. Itu fatwa-fatwa yang mesti diluruskan. Suluk adalah kelahiran, suluk rihlah adalah pulang, kelahiran. Kembali lagi ke asal satu, asal dua, dan asal sempurnanya kita. Ruh kita diciptakan yaitu alam lahud. Mesti hafal alamnya, alam dunia ini namanya alamul mulki, alam langit namanya alam malakut, alam di atas malakut namanya alam jabarut, alam di atas itu yaitu alam di mana kita diciptakan adalah alam lahud. Arahnya ke sana. Kemudian bagaimana kalau sudah berjuang, suluk, dibimbing, kemudian keburu habis kontrak, sudah ikutan dikir, sudah ikutan torikot, sudah mengikuti sang guru, tapi keburu habis kontrak dunianya. Kalau sudah ikutan, kalau sudah mulai, kalaupun sudah pulang, maka ketika habis kontraknya, gurunya bertanggung jawab akan membawanya terus menempuh alam itu. Rasulullah yang bilang, Rasulullah bersabda, kalau orang yang menempuh rohani kemudian sebelum sampai langit, belum terlahir katakan, keburu wafat, umur dunianya habis, kontrakan fisiknya sudah selesai, habis kontrakannya, maka kata Rasulullah akan didatangi dua malaikat ke kuburnya dan kemudian dihantar terus pulang, asal syaratnya sudah mulai suluk. Syaratnya sudah mulai suluk, enggak disimpan di alam barzah. Dan hadis ini kemudian dimurodi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Menurut Tuanku Syekh Abdul Qadir, yang di dua malaikat di sana bukan malaikat. Dua di malaikat di sana adalah ruhaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan ruhani guru mursyidnya. Guru mursyidnya akan tanggung jawab mengantarkan pulang ruh muridnya terus menempuh alam berikutnya sampai selesai. Tah mursyid teh tugasna teletik-letik. Ini upancai mursyid mah tugasna lain. Lain nemong-nemongkeun karamat lain. Mursyid mah gegentosna Rasul, ngucurkeun hidayah kana hate kana ruhani, tidohir sareng ti batin mancarkeun sinyal na Rasulullah. Kemudian mun kaburu wafat maka terus diantar. Kalau terlanjur wafat, terlanjur habis kontrakannya, terus diantarkan. Yang sudah terlahir, yang sudah suluk, yang sudah kemudian tembus dari sejak hidupnya, ya terus dibimbing meneruskan perjalanan. Asal satu sudah mulai suluk. Saya belum suluk, belum ngurung di kamar. Suluknya bukan maksud bukan suluk ngurung di kamar sendirian, bukan. Sudah talqin dan percaya pada guru, gurunya ini mursyid. Selagi belum percaya gurunya mursyid, tak akan mulai itu suluknya. Walaupun berpuluh kali talqinnya. Selagi belum percaya,
mursid, gurunya itu mursid, maka tak akan belum setar itu suluknya. Setarnya ketika mulai percaya. Seperti dalam wudu, belum dihitung satu membasuh wajah kalau belum terbasuh semua. Terbasuh semua baru dihitung basuhan pertama, baru melaksanakan basuhan sunnah 2 dan 3 gitu, seperti dalam fikih. Sudah talqin 10 tahun, mana saya belum ada perubahan? Jangan-jangan Anda nggak percaya sama guru, masih menganggap guru sesama, hanya guru ilmu atau guru hanya amalan-amalan mengajarkan. Belum kita tunggu bimbingannya, maka belum setar. Yang membatalkan thariqat, memisahkan niat putus dari guru, itu batal thariqatnya. 10 tahun gak diamalkan thariqat, gak batal selagi masih percaya. Kalaupun berkali-kali 100 kali ijazah lagi, belum percaya maka belum setar. Walaupun datang ke beberapa mursyid, datang ke mursyid ini, tapi gak segera menyerahkan kepercayaannya kepada sang guru, ya nggak ada satupun. Percaya, kalau nggak percaya belum mulai, atau kemudian terhenti kalau memisahkan diri. Ya sudah, saya nggak percaya, atau sudah, saya niat memutuskan diri dari guru, putus sudah thariqatnya. Tak tersambung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, agama, fungsi agama, manfaat agama yang terbesar adalah untuk mengembalikan ruh kita kepada Allah. Allahnya sudah meliputi semua-muanya. Kembali kepada Allah itu kita kembali ke kampung asal, ke asal ruh kita diciptakan. Baru itu kita abadi, bahagia abadi. Nanti kemudian kita sampainya di mana? Ya, masuk ke hikmah. Karena kalau nggak dibahas ininya dulu, nanti hikmahnya ngawur. Hanya keterjemahkan, unggul, nggak masuk di diri